Selamat siang, saya Jessica Ruth Natalia dari Fakultas Pendidikan Ekonomi ingin menjelaskan tentang proposal yang saya buat bab 1 sampai dengan bab 3 dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Swakarya Insan Mandiri. Untuk yang pertama, saya akan membacakan kata pengantar. Untuk kata pengantar itu berfungsi mengantarkan pembaca kepada isi atau uraian-uraian yang terdapat di dalam suatu karya ilmiah, sehingga kata pengantar bukan hanya berisi ucapan terima kasih kepada Tuhan dan orang-orang yang membantu penulisan karya ilmiah, serta permohonan maaf atau kelemahan-kelemahan karya ilmiah yang ditulis. Bahkan, kata pengantar juga dilengkapi dengan uraian yang mendorong, membangkitkan minat orang lain untuk membaca karya ilmiah tersebut. Kata pengantar ditulis di halaman tersendiri, artinya tidak bersatu dengan bagian lain. Pada akhir kata pengantar, di sebelah kanan bawah dicantumkan tempat dan tanggal serta nama penyusun. Ini berikut kata pengantar yang saya buat. Untuk daftar isi terdiri dari kata pengantar yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Yang kedua, halaman kedua itu daftar isi. Setelahnya ada bab 1 yang berisikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Lanjut, di bab 2 ada landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, paradigma penelitian, hipotesis penelitian. Lanjut ke bab 3, ada tempat dan waktu penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, uji instrumen data, dan teknik analisis data. Selanjutnya ada latar belakang. Untuk latar belakang yaitu adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Untuk latar belakang dengan judul yang saya ambil yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk berkembang sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia. Untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di perusahaan untuk melaksanakan tugas-tugas kerja dalam kerangka kerja yang terarah untuk pengembangan organisasi. Keberhasilan seluruh pelaksanaan tugas-tugas kerja suatu perusahaan sangat ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Tentunya diharapkan berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, sekaligus sebagai pengawas terhadap semua kegiatan manajemen perusahaan. Bukan hanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pihak perusahaan pun dituntut untuk terus meningkatkan daya saingnya melalui peningkatan kualitas manajemen. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat berkembang secara optimal, maka pemeliharaan hubungan yang selaras dengan para karyawan menjadi sangat penting. Kepemimpinan mempunyai peran sentral dalam kehidupan organisasi maupun kelompok dalam rangka untuk meningkatkan aset dan portofolio perusahaan dan meningkatkan efektivitas pelayanan. Faktor kepemimpinan, motivasi kerja, dan kinerja karyawan dalam menjalankan visi, misi, dan tujuan dari perusahaan mempunyai peran penting dalam meraih keberhasilan perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka saya tertarik judul Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Swakarya Insan Mandiri. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang yang tadi saya bacakan, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. 1. Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah gaya kepemimpinan. Yang kedua, faktor yang berdampak pada kinerja karyawan yang belum optimal. Yang ketiga, apa saja motivasi kerja yang paling efektif untuk meningkatkan hasil kerja yang maksimal. Itu untuk identifikasi masalahnya. Yang kedua, batasan masalah. Ruang lingkup yang luas dalam penelitian ini membuat saya melakukan pembatasan masalah agar pembahasan lebih fokus dan terarah sesuai dengan masalah pokok yang tercantum dalam rumusan masalah. Adapun penelitian ini dibatasi pada pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan pada PT Swakarya Insan Mandiri.
rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT Swakarya Insan Mandiri? Yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan Swakarya Insan Mandiri? Yang ketiga, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Swakarya Insan Mandiri. Yang kelima, tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 1. Mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT Swakarya Insan Mandiri. Yang kedua, mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Swakarya Insan Mandiri. Yang ketiga, mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Swakarya Insan Mandiri. Selanjutnya, kegunaan penelitian, yaitu manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain 1. Manfaat teoritis, memberikan informasi serta tambahan referensi dalam bidang ilmu pengetahuan tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT Swakarya Insan Mandiri. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu bagi perusahaan. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang baik bagi perusahaan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja karyawan dengan memperbaiki gaya kepemimpinan dari pimpinan serta meningkatkan motivasi kerja. Untuk bab 2, tinjauan pustakanya, yaitu pertama saya akan membahas kinerja. Apa saja dari pengertian kinerja? Pengertian kinerja menurut beberapa ahli dijelaskan sebagai berikut, saya bacakan. Untuk yang pertama, Sutrisno tahun 2010, kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Yang kedua, ada menurut Bangun tahun 2012 mengatakan kinerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan pekerjaan. Persyaratan biasa disebut dengan standar kerja, yaitu tingkat yang diharapkan suatu pekerjaan tertentu untuk dapat diselesaikan dan diperbandingkan atas tujuan atau target yang ingin dicapai. Yang ketiga, ada menurut Hermawati tahun 2012 yang menyebutkan bahwa kinerja adalah hasil kerja seseorang selama periode tertentu dibandingkan dengan 10 berbagai kemungkinan. Misalnya, standar, target, atau kinerja lain yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh organisasi dan telah disepakati bersama. Ada menurut Supardi tahun 2013 mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan berdasarkan atas standarisasi atau ukuran dan waktu yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan sesuai dengan norma dan etika yang telah ditetapkan. Kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Handoko tahun 2008 mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, antara lain 1. Motivasi, yaitu motivasi dalam hubungannya dengan kinerja organisasi. Semakin besar motivasi kerja karyawan, semakin tinggi kinerjanya. Yang kedua, ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan faktor yang diyakini dapat mendorong dan mempengaruhi semangat kerja seseorang agar seseorang dapat bekerja dengan baik dan secara langsung akan mempengaruhi kinerja seseorang. Yang ketiga, ada stres. Stres kerja yang dialami oleh seseorang tentunya akan merugikan organisasi yang bersangkutan karena kinerja yang dihasilkan akan menurun, tingkat absensi tinggi, dan turnover yang tinggi. Yang ketiga, ada kondisi fisik pekerjaan. Kondisi fisik tempat kerja yang aman dan sehat diperlukan oleh setiap pegawai. Kondisi kerja yang demikianlah seseorang dapat bekerja secara tenang sehingga hasil kerjanya dapat diharapkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang kelima,
sistem kompensasi. Pemberian kompensasi dalam suatu organisasi harus diatur sedemikian rupa sehingga merupakan sistem yang baik dalam organisasi. Yang keenam, menurut Handoko, ada banyak desain pekerjaan. Ada banyak upaya diarahkan untuk konsep dan mengatur struktur desain pekerjaan. Hal tersebut diketahui jika pekerjaan dirancang dengan baik, kepuasan kerja dan kualitas kinerja akan meningkat. Yang kedua, ada menurut Wirawan tahun 2009 mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain ada faktor internal pegawai, yaitu faktor internal pegawai, faktor-faktor dari dalam diri pegawai yang merupakan faktor bawaan dari lahir dan faktor yang diperoleh ketika ia berkembang. Yang kedua, faktor lingkungan internal organisasi, yaitu dukungan dari organisasi di mana ia bekerja. Yang ketiga, faktor lingkungan eksternal organisasi, yaitu keadaan, kejadian, atau situasi yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi yang mempengaruhi kinerja pegawai. Yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai menurut Sutrisno tahun 2010, yaitu efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, otoritas dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, inisiatif. Selanjutnya ada indikator kinerja. Yang pertama, menurut Artana tahun 2002 menyatakan bahwa kinerja seorang karyawan dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain kualitas kerja, yaitu kemampuan karyawan menunjukkan kualitas hasil kerja ditinjau dari segi ketelitian dan kerapian. Yang kedua, kuantitas kerja, yaitu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan sejumlah hasil tugas hariannya. Yang ketiga, pengetahuan tentang pekerjaan, yaitu pengertian tentang semua tingkat pekerjaan dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang keempat, kesetiaan, yaitu ketaatan karyawan terhadap pekerjaannya dan jabatannya dalam perusahaan. Yang kelima, kemampuan bekerja sama, yaitu kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas pekerjaannya. Yang keenam, kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan karyawan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan juga pekerjaannya. Yang ketujuh, inisiatif, yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam bentuk ide untuk suatu tujuan organisasi. Yang kedelapan, kemandirian, yaitu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya sendiri. Yang kesembilan, kreativitas adalah kemampuan untuk mengajukan ide-ide atau usulan-usulan baru yang konstruktif demi kelancaran pekerjaan, mengurangi biaya, memperbaiki hasil kerja, dan menambahkan produktivitas. Yang kedua, ada menurut Wirawan tahun 2009 mengatakan bahwa untuk mengukur kinerja dapat menggunakan indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas hasil kerja, yaitu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan sejumlah hasil tugas hariannya. Yang kedua, kualitas hasil kerja, yaitu kemampuan karyawan menunjukkan kualitas hasil kerja ditinjau dari segi ketelitian dan kerapihan. Untuk yang ketiga, efisiensi, yaitu penyelesaian kerja karyawan secara cepat dan tepat. Yang keempat, disiplin kerja, yaitu kesediaan karyawan dalam mematuhi peraturan perusahaan yang berkaitan dengan ketepatan waktu masuk atau pulang kerja dan jumlah kehadiran. Yang kelima, ketelitian, kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasan. Yang keenam, kepemimpinan, yaitu kemampuan karyawan untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Yang ketujuh, kejujuran, yaitu ketulusan hati seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Yang kedelapan, kreativitas adalah kemampuan untuk mengajukan ide-ide atau usulan-usulan baru yang konstruktif demi kelancaran pekerjaan. Yang kedua, saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Yang pertama, pengertian gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Ini menurut Tampu Bolon tahun 2007. Ada juga menurut Goleman tahun 2006 mendefinisikan gaya kepemimpinan sebagai suatu norma perilaku
yang digunakan untuk seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Yang selanjutnya, pernyataan yang sama dikatakan oleh Toha tahun 2013 bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Untuk selanjutnya, menurut Sukarso tahun 2015 mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan atau perilaku kepemimpinan atau leadership behavior yaitu seorang pemimpin dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, antara lain pendidikan, pengalaman, kepribadian, dan situasional. Yang kedua, jenis gaya kepemimpinan yaitu seorang pemimpin mempunyai cara dan gaya dalam menjalankan kepemimpinannya. Pemimpin itu mempunyai sikap, sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian sendiri yang khas, sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dari orang lain. Ada beberapa gaya yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter atau otoritarian adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan demokratis, adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada bawahannya. Dan yang ketiga, ada gaya kepemimpinan bebas, yaitu menyerahkan semua keputusan kepada bawahannya. Indikator gaya kepemimpinan. Indikator kepemimpinan diukur berdasarkan 4 perilaku kepemimpinan. Menurut Robbins tahun 2009 adalah direktif atau instrumental, suportif, partisipatif, dan berorientasi prestasi. 1. Kepemimpinan direktif yaitu salah satu perilaku kepemimpinan di mana pemimpin memberitahukan kepada bawahan apa yang diharapkan dari memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan dan menunjukkan kepada bawahan bagaimana melakukan tugas dengan baik. Adapun indikatornya meliputi pemimpinan menjaga standar penampilan kerja bawahan. Yang kedua, pemimpin memberitahukan cara penyelesaian tugas dan penetapan tenggat waktu. Yang ketiga, pemimpin menetapkan standar penyelesaian tugas. Yang kedua, kepemimpinan suportif yaitu suatu perilaku kepemimpinan yang ramah, bersahabat, dan peduli terhadap status serta kebutuhan kerja. Indikatornya yaitu pemimpin bersikap ramah dan mudah didekati, pemimpin memberi dukungan kepada bawahan. Yang ketiga, memberi pujian apabila bawahan bekerja dengan baik. Yang selanjutnya ada kepemimpinan partisipatif, yaitu suatu perilaku kepemimpinan di mana pemimpin melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, meminta saran dari bawahan, mempertimbangkan saran-saran tersebut sebelum mengambil keputusan, dan bahkan terkadang membiarkan bawahan mengambil keputusan sendiri. Indikatornya adalah pemimpin menampung saran para bawahan sebelum mengambil suatu keputusan. Yang kedua, pemimpin turut serta terlibat apabila bawahan mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, pemimpin sering mengadakan diskusi sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama. Yang keempat, kepemimpinan berorientasi prestasi, yaitu suatu perilaku kepemimpinan di mana pemimpin membantu bawahan menerapkan tujuan yang mendorong bawahan untuk menerima tanggung jawab dalam mencapai tujuan tersebut dan memberikan reward bagi pencapaian tujuan. Indikatornya yaitu pimpinan menetapkan tantangan dan tujuan. Yang kedua, pemimpin memiliki ekspektasi akan kinerja berkualitas tinggi. Yang ketiga, pemimpin memberikan reward atau penghargaan apabila bawahan mencapai suatu prestasi yang memuaskan. Selanjutnya, pembahasan tentang motivasi kerja. Yang pertama ada pengertian motivasi kerja. Motivasi adalah daya dorong yang muncul dari dalam jiwa seseorang yang bersifat abstrak atau intangible, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Itu menurut Nugroho tahun 2006. Ada juga menurut Hasibuan tahun 2009 mengungkapkan motivasi adalah suatu cara mendorong gairah kerja pegawai agar mereka mau bekerja keras dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Yang ketiga,
ada menurut Bangun tahun 2012 mengatakan bahwa motivasi kerja merupakan dorongan kepada karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan lebih baik, sedangkan menurut Kadarisman tahun 2012 mengungkapkan hal yang serupa, bahwa motivasi kerja adalah penggerak atau pendorong dalam diri seseorang untuk mau berperilaku dan bekerja dengan giat dan baik sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Hasibuan tahun 2009 mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi motivasi kerja antara lain faktor organisasional atau faktor organisasional yang mempengaruhi motivasi kerja, yaitu pembayaran atau gaji, keamanan pekerjaan sesama pekerja, pengawasan, pujian, dan pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, faktor pribadi. Faktor pribadi adalah individual atau kebutuhan, tujuan, sikap, dan kemampuan. Syadam dalam Kadarisman tahun 2012 menyebutkan bahwa motivasi kerja seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari proses psikologis dalam diri seseorang dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri. Yang dijelaskan sebagai berikut. Untuk yang faktor internal itu antara lain kematangan pribadi, tingkat pendidikan, keinginan dan harapan pribadi, kebutuhan, kelelahan dan kebosanan, atau kepuasan kerja. Ada juga untuk faktor eksternal, yaitu kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, ada jaminan karir, status dan tanggung jawab, yang terakhir peraturan yang fleksibel. Yang ketiga, ada indikator motivasi kerja. George dan Jones tahun 2005 mengungkapkan bahwa ada 3 indikator dalam motivasi kerja, yaitu 1. Arah perilaku atau direction of behavior. Perilaku yang dipilih seseorang untuk ditunjukkan. Arah perilaku mengacu pada perilaku yang dipilih karyawan untuk ditunjukkan dari banyak potensi perilaku yang dapat mereka tunjukkan. Yang kedua, tingkat usaha atau level of effort, menggambarkan seberapa keras seseorang bekerja untuk menunjukkan perilaku yang dipilihnya. Motivasi kerja dilakukan bukan hanya agar karyawan menunjukkan perilaku yang bermanfaat bagi perusahaan, tapi juga agar karyawan bekerja keras untuk perusahaan. Yang ketiga, tingkat kegigihan atau level of persistence, yaitu perilaku yang dipilih seseorang dalam menghadapi rintangan, menggambarkan usaha yang akan ditempuh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, atau usaha seseorang untuk membantu rekan kerjanya dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Untuk kerangka berpikirnya, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Kepemimpinan pada dasarnya adalah proses mempengaruhi orang lain. Selain itu, kepemimpinan juga berarti kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan suatu tindakan pada diri seseorang atau sekelompok orang untuk tujuan tertentu. Dalam upaya mempengaruhi tersebut, seorang pemimpin menerapkan gaya yang berbeda-beda dalam setiap situasi. Gaya kepemimpinan atau leadership style merupakan berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja atau karyawannya. Berdasarkan pengertian tersebut terungkap bahwa apa yang dilakukan oleh atasan mempunyai pengaruh terhadap bawahan, terutama dapat membangkitkan semangat dan kegairahan kerja maupun sebaliknya. Selanjutnya, paradigma penelitian berdasarkan uraian yang berasal dari kerangka berpikir tersebut, maka dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut. Saya jelaskan. Untuk X1-nya itu adalah gaya kepemimpinan, untuk X2-nya itu motivasi kerja, kemudian menghasilkan Y itu kinerja karyawan, F-nya itu uji pengujian simulasi, untuk yang T1, T2, T3, uji T pengajuan parsial. Pengaruh masing-masing X1 dan X2 terhadap Y, pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Jadi bisa saya jelaskan, X1 dan X2 sangat berpengaruh terhadap Y atau kinerja karyawan.
Selanjutnya ada hipotesis penelitian berdasarkan perumusan masalah, kerangka berpikir, dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H1, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Swakarya Insan Mandiri, dan H2, motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Swakarya Insan Mandiri. Begitupun H3, gaya kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Swakarya Insan Mandiri. Dilanjut ke bab 3, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat penelitian, lokasi penelitiannya adalah di PT Swakarya Insan Mandiri sendiri yang beralamat di Jalan Swadaya 3 nomor 9, RT 3 RW 6, Kelurahan Jatirangon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Untuk waktu penelitiannya itu, penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2021. Yang kedua ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian non-eksperimen dengan jenis penelitian deskriptif korelasi, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan pengaruh satu atau lebih variabel bebas yang sudah ada tanpa perlakuan sengaja untuk membangkitkan gejala atau keadaan. Selanjutnya, rancangan penelitian ini berpengaruh dua variabel bebas, yaitu gaya kepemimpinan dan motivasi kerja, dengan satu variabel dependen, yaitu kinerja karyawan berdasarkan koefisien. Selanjutnya untuk populasi dan sampelnya, yang pertama populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono tahun 2010. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan PT Swakarya Insan Mandiri. Yang kedua ada sampel, yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut menurut Sugiono tahun 2010. Ari Kunto 2010 menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Penentuan jumlah sampel tergantung jumlah subjek dalam populasi. Apabila jumlah subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Untuk yang keempat, variabel penelitian. Variabel penelitian yang diteliti adalah sebagai berikut. Variabel independen X adalah sebagai variabel stimulus, input, dan prediktor. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel terkait. Menurut Sugiono tahun 2010, berdasarkan definisi tersebut, maka variabel independen dan penelitian ini adalah gaya kepemimpinan, yaitu tadi X1, dan motivasi kerja, yaitu X2. Yang kedua, variabel dependen atau Y adalah variabel respon, output, kriteria, konsekuen. Istilah dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terkait maupun atau variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel bebas menurut Sugiono tahun 2010. Dari definisi tersebut, maka variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan atau Y. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dan alat pengumpulan datanya berupa kuesioner. Berikut kuesioner diberikan secara langsung kepada responden, adapun kisi-kisi instrumen atau kuesioner dalam penelitian ini disajikan pada tabel 3 sebagai berikut. Untuk gaya kepemimpinan atau X1, yaitu indikatornya direktif. Item pertanyaannya, pemimpin menjaga standar penampilan kerja bawahan. Yang kedua, pemimpin memberitahukan cara penyelesaian tugas dan penetapan tenggat waktu. Yang ketiga, pemimpin menetapkan standar penyelesaian tugas. Yang kedua, indikator suportif, pemimpin bersikap ramah dan mudah didekati. Yang kedua, pemimpin memberikan dukungan kepada bawahan. Yang ketiga, memberikan pujian apabila bawahan bekerja dengan baik. Selanjutnya, indikatornya partisipatif, pemimpin menampung saran para bawahan sebelum mengambil suatu keputusan. Yang kedua, pemimpin turut serta terlibat
apabila bawahan mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, pemimpin sering mengadakan diskusi sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama. Indikator selanjutnya itu orientasi berprestasi, yaitu pemimpin menetapkan tantangan dan tujuan. Yang kedua, pemimpin memiliki ekspektasi akan kinerja berkualitas tinggi. Yang ketiga, pemimpin memberikan reward atau penghargaan apabila bawahan mencapai suatu prestasi yang memuaskan. Selanjutnya ada indikator kebutuhan berprestasi. Untuk yang pertama, selalu berusaha memenuhi hasil yang dianggap lebih baik daripada hasil yang dicapai di waktu yang lalu. Yang kedua, menyukai tantangan atau tugas memiliki tantangan tersendiri. Yang ketiga, senang memiliki tanggung jawab pribadi atas pemecahan masalah. Yang selanjutnya, realistis dalam menentukan tujuan. Selanjutnya, indikator kebutuhan afiliasi. Ada indikator kebutuhan kekuasaan dan indikator kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, dan komunikasi. Selanjutnya ada uji instrumen penelitian. Yang terakhir, data tidak akan berguna jika tidak memiliki validitas atau keasihan dan reliabilitas atau kehandalan. Oleh karena itu, uji validasi dan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur keabsahan atau kehandalan data yang diperoleh. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur untuk melaksanakan fungsi ukur. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah pengujian dengan tujuan menguji tingkat stabilitas atau konsistensi suatu alat ukur. Selanjutnya ada teknik analisis datanya, yaitu analisis deskriptif. Yang kedua, uji persyaratan atau uji asumsi klasik. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Dan yang keempat, uji delta koefisien determinasi atau delta R2. Sekian untuk proposal saya, Jessica Ruth Natalia, yang saya kerjakan dari bab 1 sampai dengan bab 3 dengan judul pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT Swakarya Insan Mandiri. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, selamat siang.